Yang lalai terhadap salat itu adalah lalai di dalam salatnya. Siapa orang yang lalai di dalam salatnya? Orang yang belum mampu salat di dalam salat. Maksudnya apa? Dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika dia salat. Dia tidak sungguh-sungguh dalam beribadah. Dia tidak mampu melakukan salat itu dengan khusyuk. Ketika salat ingatannya di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamati shalah, fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Berlindung kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya, dan orang yang berbuat riya dan tidak mau membantu atau memberikan pertolongan dengan barang yang berguna. Quran surah yang ke-107 surah Al-Ma'un. Kemudian hadis riwayat Imam At-Tabrani. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah, amalan yang pertama nanti ya, dihisab, ditanya di akhirat nanti adalah amalan salat. Maka barang siapa yang baik amalan salatnya, baik pula amalan-amalan yang lainnya. Dan siapa yang rusak amalan salatnya, rusak pula amalan-amalan yang lainnya. Alhamdulillah, pertama kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan iman sehingga kita masih bisa hadir ke masjid ini dalam melanjutkan qiyamul lail kita. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang hadir, kita tetap istiqomah
Walaupunlah 2 malam ko diuji dengan ujian hujan. Kalau tadi malam cukup lebat juga hujan menjelang Isya. Kalau sebelum Isya malam ini lain tak salabek malam tadi. Tapi alhamdulillah kita lihat jamaah kita luar biasa, tetap ramai hadir untuk melanjutkan qiyamul lail kita. Semoga dengan itu sesuai dengan hadis Rasulullah diampuni dosa-dosa kita yang berlalu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sampaikan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus masjid beserta jajaran yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemuda-pemudi harapan bangsa dan negara, serta sebahagian kecil mungkin hadir anak kita yang sangat kita sayangi, yang sangat kita cintai sebagai generasi penerus tonggak estafet Islam masa depan. Jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita malam hari ini bersumber dari ayat yang kita baca tadi, dan fokusnya adalah pada ayat 4 dan ayat 5 surah Al-Ma'un dan hadis Rasulullah tadi, hadis dari Imam Tabrani. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fawailul lil musallin," maka celakalah orang yang salat, yaitu orang yang lalai terhadap salatnya. Dalam kajian-kajian yang disampaikan, biasanya disampaikan bahwa salat yang kita dirikan itu perlu didirikan dengan penuh kesempurnaan. Salat itu perlu dilakukan dengan penuh kesungguh-sungguhan. Salat itu perlu dilakukan dengan penuh kekhusyukan. Maka dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang dikatakan lalai terhadap salat yang didirikannya. Kenapa demikian? Kalaulah kita lalai terhadap salat yang kita lakukan, bagaimana nanti amalan-amalan kita selain salat? Tidak mungkin kita bisa mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik ketika amalan salat kita rusak. Maka hadis yang kita baca tadi, amalan yang pertama dihisab nanti, ditanya nanti di akhirat adalah salat. Siapa yang baik amalan salatnya, baik pula amalan lainnya. Amalan sedekahnya akan baik, puasanya akan baik, hajinya akan baik, baca Qur'annya akan baik, membantu anak yatimnya akan baik. Amalan apapun yang dilakukannya akan ikut baik, karena salatnya baik. Tetapi kalau sekiranya salatnya itu rusak, tidak mampu melakukan salat penuh dengan kesempurnaan dan kualitas yang baik, tidak sungguh-sungguh dalam salat, asal melaksanakan kewajiban saja, maka amalan yang lain juga akan asal-asalan saja hasilnya nanti. Maka salat itu sangat menentukan amalan-amalan yang lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tarawih yang dirahmati Allah, ada 3 kelalaian terhadap salat. Ada 3 kelalaian terhadap salat. Kelalaian yang pertama adalah lalai dari segi waktu mendirikan salat. Ketika kita bicara waktu salat, Bapak Ibu,
di dalam Al-Quran itu pertama kita temukan dalam surah Hud ayat 114. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dirikanlah salat pada penghujung 2 siang. Salat subuh dan salat asar maksudnya. Kemudian dirikan salat pada malamnya, salat maghrib, salat isya. Dan itu disempurnakan, ya, lebih jelas, lebih lengkap keterangannya dalam Al-Quran ketika kita membaca surah Al-Isra, aqimis sholata lidulukis syamsi ila wasakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dan dirikanlah salat ketika matahari telah tergelincir, maksudnya salat zuhur dan salat asar, ya. Dan dirikan salat pada kegelapan malam, mulai gelap malam itu salat maghrib, salat isya. Wa qur'anal fajr, dirikan salat ketika fajar terbit, salat subuh. Maka ditegaskan Allah dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa 103, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu merupakan suatu kewajiban yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan waktunya bagi orang-orang beriman. Waktu-waktu salat itu jelas. Baik dalam kajian-kajian hadis, kajian-kajian fikih, waktu salat itu jelas. Ketika kita baca hadis dari Abu Hurairah, ya, dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat wajib itu dimulai dari salat zuhur. Dalam hadis itu dikatakan begini, malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada awalnya pada waktu zuhur. Datang malaikat Jibril menabi, wahai Muhammad, bangun, dirikan salat. Pada waktu asar datang lagi Jibril, wahai Muhammad, bangun, dirikan salat. Pada waktu maghrib datang lagi, Muhammad, bangun, dirikan salat. Isya datang lagi, Muhammad, bangun, dirikan salat. Subuh datang lagi, Muhammad, bangun, dirikan salat. Dan menurut ahli hadis, salat wajib pertama dilakukan itu secara berurutan. Dilakukan Nabi mulai dari salat zuhur terus sampai salat subuh. Lalu ada pendapat Bapak Ibu, kalau kita orang Islam, kewajiban salat itu 5 waktu, mulai dari salat isya, salat subuh, kemudian katanya salat luhur, kemudian asar, kemudian maghrib, maka lengkap dia jadi Islam. Tapi dalam kajian-kajian fikih tidak kita temukan bahasa luhur itu. Yang kita temukan zuhur. Yang kita temukan zuhur. Ya. Jadi kalau hanya itu alasan, nggak pas juga kalau dikatakan salat itu mulai dari salat isya. Padahal dalam hadis dikatakan Nabi memulai salat itu dari salat zuhur. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, waktu zuhur itu kapan? Waktu zuhur itulah jaleh lewat sadonyo ketika mencalik jam lebih kurang jam 12:30 sampai masuk waktu asar. Kalau bayang suatu benda ditegakkan, bayangan itu apabila sudah mulai ada bayang benda ditegakkan dengan lurus, waktu zuhur sudah masuk. Tetapi kalau belum ada bayangan berarti belum masuk waktu. Habis waktu zuhur masuk waktu asar. Ketika bayangan suatu benda sama panjang dengan benda yang ditegakkan, lebih kurang jam 3:30 sampai nanti matahari terbenam. Waktu maghrib ketika matahari terbenam, ketika kita berdiri di tepi lautan melihat matahari masuk ke dalam lautan, pas matahari masuk ke dalam laut itu langsung azan maghrib sampai hilang sapak-sapak merah di arah barat. Waktu salat isya maghrib habis masuk waktu isya. Kapan waktu isya? Waktu isya itu sangat panjang sebenarnya.
Ketika kita bicara waktu Isya sangat panjang. Ada ulama mengatakan waktu Isya itu beberapa saat menjelang fajar shadiq itu terbit masih ada waktu Isya. Ada mengatakan ulama waktu Isya itu sampai lebih kurang jam 1:30 dini hari. Tetapi dalam hadis kita temukan Nabi itu pernah melakukan sholat Isya itu setelah pertengahan malam. Artinya apa? Nabi melakukan sholat Isya itu lewat jam 12. Tapi dengan catatan kata Nabi, ini aku lakukan kata Nabi seandainya tidak memberatkan bagi umatku. Kalau kira-kira awak cuba sholat Isya lewat jam 2 balik, ambo tengah malam mereka sholat Isya, kiranya awak tak biasa, tak kalau bila jago lazan subuh orang baru jago. Kalau tidak biasa, ya salat Isya, salat subuh ketika mata fajar shadiq terbit sampai terbitnya matahari. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang yang jadi persoalan yang pertama tadi, siapa orang yang dikatakan lalai dari segi waktu ketika dia mendirikan salat? Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan, ya Rasulullah, afdalul a'mal ahabbu ilallah, amalan apa yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh Rasulullah, yang pertama as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ay. Ditanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain. Qultu thumma ay, apalagi ya Rasulullah? Jihadin fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Amalan yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan Rasulullah, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Ketika kita baca dan kita pahami lagi, termasuk menurut ahli fikih dan hadis, maksud hadis itu adalah, pertama, seseorang dibolehkan salat selagi di dalam waktu yang ditentukan tadi dan tidak keluar dari waktu yang ditetapkan. Selagi dalam waktu yang ada itu boleh salat. Tetapi ketika sudah keluar dari waktu yang ditetapkan, dia makruh salat. Salatnya tidak sah. Percuma saja, karena waktunya sudah lewat. Pemahaman kedua, ketika kita kait dengan hadis sahabat yang menanyakan tentang amalan yang paling afdal, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita coba mengutip pendapat Ibnu Hajar Asqalani, seorang ulama hadis yang bermazhab Syafi'i, dan itu juga dikemukakan oleh Ibnu Battal dari mazhab Maliki, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan as-salatu ala waqtiha adalah salat itu lebih utama dilakukan di awal waktunya. Salat itu lebih utama dilakukan di awal waktunya. Siapa orang yang lalai dari segi waktu mendirikan salat? Yang dikatakan orang yang lalai dari segi waktu mendirikan salat adalah orang yang menyengaja menunda-nunda untuk mendirikan salat, sementara waktu salat sudah masuk, dia tidak punya uzur yang kuat untuk menunda salatnya. Tidak ada penyebabnya doh. Cuma menunda-nunda waktu saya. Terangga orang azan saban talai, terangga azan saban talai, la jam 1:30 lun salat zuhur le, saban talai la jam 2:30, saban talai la jam 3, saban talai la jam 2:30 baru kaja-kaja salat zuhur. Waktu jam 3:15 sore. Selesai assalamualaikum ke kanan jo ke kiri, orang azan langsung azan asyar. Allahu akbar, Allahu akbar. Pas salat ambo je. Pas bana bi waktu itu.
Itulah orang-orang yang lalai terhadap solatnya, yang menyengaja-nyengaja menunda-nunda untuk mendirikan solat. Padahal dia bisa solat lebih di awal waktu. Padahal dia bisa mendapatkan waktu yang lebih afdal, solat yang lebih utama, solat yang paling dicintai Allah, solat di awal waktu. Kira-kira ibu-ibu apa-apa yang lah pensiun-pensiun awak, yang di rumah saja, ya. Yang lah umur 6 tahun, kasihan 6 tak balik. Kira-kira masih banyak ada karajo awak yang menyibukkan awak dengan dunia-dunia. Sampai mentara awak tinggal ada kayak Mas Haji, kok ada yang jadi MC kamu, ya, MC mengasuh cucu. Mudah-mudahan tak ada ya yang jadi MC sekolah ibu-ibu sekolah, tak ada. Karena tanggung jawab ayah dan ibunya, bukan tanggung jawab kita lagi. Anak ko lah digadang dewa dari sekolah kan, lalu rumah tanggo. Jangan sampai awak lo mengasuh cucu tu. Kalau bisa, menyengaja-nyengaja untuk menunda-nunda mendirikan solat, lalai terhadap solatnya. Satu. Yang kedua, yang lalai terhadap salat itu adalah lalai di dalam salatnya. Siapa orang yang lalai di dalam salatnya? Orang yang belum mampu salat di dalam salat. Maksudnya apa? Dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika dia salat. Dia tidak sungguh-sungguh dalam beribadah, dia tidak mampu melakukan salat itu dengan khusyuk. Ketika salat ingatannya di mana-mana. Rakaat pertama panganayo adu 3. Yang pertama samba nang kadimasa alun adole. Nan kedua takana adanya beko siang bapai arisan. Nan katigo takana adanya sia yang menjapui anak sekolah beko ya. 3 terakat pertama. Tiba di rakaat kedua lain lo penganalai apalai kinilah dake karayu ba. Takana adanya bilo THR udah kedua. THR takana adanya rakaat kedua. Sampai selesai solatnya sempatnya berwisata dari Pulau Sumatera ke Jawa. Kebetulannya baru pulang dinas dari Jawa, tiba pengenal di Jakarta. Pas laka salam, tiba pengenal di bandara balik. Wisata ketika solat. Kama saya pengenal. Lalai di dalam solatnya. Padahal kita dituntut bagaimana kita khusyuk terhadap solat yang kita lakukan. Bukankah kita sering mendengar yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Surah Al-Mu'minun itu. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Di tampek pertama diletakkan di situ, besok nang kemandape tampek istimewa, allazina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Orang yang khusyuk dalam salatnya nanti akan mendapatkan surga firdaus, surga yang paling tinggi derajatnya. Mereka kekal di dalamnya. Sia yang ndak nio masuk surga. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Belum pernah dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga, belum pernah ada dalam pikiran manusia kenikmatan yang luar biasa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, nanti masuk ke dalam surga firdaus. Siapa yang lalai terhadap solat di dalam solatnya? Orang yang tidak pernah ada usaha untuk khusyuk terhadap solatnya dan dia tidak mampu khusyuk di dalam solatnya. Tapi Ustaz, awak lah mencuba Ustaz, tapi tidak jauh bisa. Kalau berusaha, tidak jauh bisa. Model itulah khusyuk awak. Memang khusyuk itu berat. Ya, wa innaha lakabiratun.
illa 'alal khusyiin. Sesungguhnya salat itu amat berat kecuali tidak berat bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau orang itu khusyuk dalam salatnya, maka salat tidak akan berat baginya. Tapi orang yang tidak mampu khusyuk, maka dia berat salat itu baginya. Berusahalah kita untuk khusyuk terhadap salat yang kita lakukan. Setidaknya pertama kita meminggirkan, menjauhkan gangguan-gangguan yang akan mengganggu khusyukan. Yang kedua, sempurnakan wudhu kita, rukun-rukun solat kita, gerakan solat kita. Yang ketiga, pahami arti yang kita baca di dalam solat yang kita lakukan itu. Insya Allah kita bisa khusyuk terhadap solat yang kita lakukan. Yang ketiga, orang yang lalai terhadap salat itu lalai di luar salat. Ini sebahagian telah kita sampaikan pada kajian subuh beberapa waktu yang lalu, yaitu salat itu seharusnya bisa mencegah orang dari perbuatan-perbuatan dosa. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tetapi ketika dia telah salat, ya, di hatinya masih ria beramal, di hatinya masih ada sifat dengki, di hatinya masih ada sifat sombong, di hatinya masih suka bergunjing, di hatinya masih bersarang sifat-sifat yang tidak baik, maka itu dia lalai di luar salatnya. Salatnya belum berfungsi di dalam kehidupannya, dan salat belum mampu mencegahnya dari perbuatan-perbuatan dosa. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini karena waktu yang terbatas. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.